Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfia Priyansa dari kelas Manajemen 18B. Nomor induk mahasiswa saya 1129. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan bisnis mebel Tempuran Indah. Slide pertama akan dijelaskan oleh Saudara Aditya Asep Kurniawan. Perlengkapan dan produksi. Perlengkapan, bahan yang masuk perlengkapan adalah alat perlengkapan yang mutlak diperlakukan untuk membuat furniture bisa dirakit dan berfungsi sebagaimana mestinya. Perlengkapan yaitu paku, sekup, lem, pengsel, kunci, plat sudut, siku, baut, knockdown, magnet pengunci, table saw, mesin asah, sander mesin, drilling mesin, trimmer mesin, jigsaw, scroll saw, air kompresor, spy gun. Produksinya itu adalah proses pembuatan furniture atau mebel membutuhkan beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil maksimal. Setelah semua proses selesai dengan benar, pengiriman kepada konsumen baru bisa dilakukan. Tahap pertama, mendapatkan bahan utama yang masih dalam bentuk log atau istilah umumnya disebut gelondongan. Pada tahap ini, kayu masih berbentuk batangan besar karena baru ditebang dari hutan. Setelah itu, kayu perlu dipotong sesuai keinginan. Pemotongan kayu dari bentuk log biasanya dibuat lembaran dengan ketebalan 3 hingga 5 cm. Produksi setelah dipotong perlu dilakukan pengeringan. Pengeringan dengan cara pertama bisa dilakukan di luar ruangan mengandalkan sinar matahari. Cara lain dalam pengeringan kayu bisa dilakukan dengan cara lebih modern, yaitu memasukkan kayu ke dalam oven. Pengeringan ini wajib dilakukan untuk menghilangkan kedap air dalam kayu. Sebab jika tidak dilakukan, biasanya kayu bisa mengalami perubahan bentuk atau tidak bisa tahan lama. Nah, setelah proses itu baru masuk pada tahap produksi. Kayu akan dipotong dengan ukuran tertentu sesuai barang yang diinginkan dan dikerjakan. Pengerjaan ini biasanya menggunakan mesin gergaji atau ripsaw. Setelah itu, kayu yang masih dalam bentuk balok yang kasar masuk ke bagian penyerutan untuk menghilangkan tekstur kayu yang masih kasar dan menentukan ukuran pasti untuk mebel yang akan dibuat. Hasil akhirnya menjadi halus, kemudian baru dilakukan pengeboran untuk membuat sistem perakitan. Terima kasih. Lanjutan produksi. Setelah itu, bisa masuk tahap pengamplasan untuk mendapatkan tingkat kehalusan sesuai keinginan. Beberapa produk memang dilakukan pengamplasan sebelum dirakit. Namun ada juga pengamplasan dilakukan setelah barang jadi. Biasanya barang yang diamplas setelah jadi tersebut adalah mebel ukuran besar, seperti lemari, pintu, meja besar yang tidak memiliki sudut sempit. Yang terakhir adalah proses penyelesaian atau finishing. Tahap ini tukang mebel akan memberikan lapisan pada kayu agar terlihat lebih indah dan elegan, sekaligus memberikan perlindungan pada kayu. Selanjutnya pengemasan. Setelah semua tahap tersebut terlewati, maka barang siap masuk pada tahap pengemasan. Ini dilakukan jika suatu produk hendak dikirim ke tangan konsumen atau pembeli. Tahap pengemasan ini juga perlu mendapat perhatian khusus agar barang tidak mengalami kerusakan ketika sampai pada pemesan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan itu, maka perlu dilakukan pengemasan yang baik. Ada beberapa pilihan jasa pengiriman furnitur ke luar kota. Pada umumnya, ongkos pengiriman furnitur tidak berdasarkan berat, melainkan melihat jauh dekatnya jarak pengiriman. Selanjutnya adalah promosi dan penjualan. Pemasaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Berbagai aspek yang ada di dalam perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pemasaran perusahaan. Pemasaran yang dilakukan mebel Tempuran Indah dilakukan secara langsung dan tidak langsung, meliputi secara langsung, dengan memberikan informasi secara langsung kepada pelanggan tanpa adanya perantara atau orang ketiga, dan proses transaksinya dilakukan di lokasi mebel Tempuran Indah.
secara tidak langsung dengan memberikan informasi melalui sosial media, dan pemesan bisa dilakukan secara online. Adapun promosi yang dilakukan oleh Mebel Tempuran Indah dilakukan secara offline dan online, meliputi offline, media promosi ruang terbuka, yaitu berupa brosur, pamflet, katalog, dan poster. Online, dilakukan dengan memanfaatkan sosial media berupa Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Cara yang dilakukan Mebel Tempuran Indah untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah konsumen. Yang pertama, menjaga kualitas produk. Yang kedua, jumlah dan bentuk sesuai dengan keinginan konsumen. 3, pengiriman barang tepat waktu. 4, menawarkan potongan harga dan diskon khusus. 5, bersikap ramah kepada pelanggan. Dalam memasarkan produknya, Mebel Tempuran Indah menetapkan kebijakan sebagai berikut. Kebijakan produk. Mebel Tempuran Indah dalam memproduksi lebih mengutamakan kualitas produk yang akan dijualnya. Dalam memilih produk indoor furniture, maka dipilih kayu yang berserat bagus seperti kayu pinus dan kayu mahoni. Sedangkan untuk produk GF, bahan yang dipakai adalah kayu yang kuat dan tahan lama, seperti kayu jati. Kebijakan ini dilakukan supaya Mebel Tempuran Indah lebih dikenal dan dipercaya sebagai perusahaan mebel yang mempunyai kualitas tinggi terhadap produk-produknya. Kebijakan harga. Mebel Tempuran Indah lebih mengutamakan kualitas produknya. Untuk itu, harga yang ditetapkan harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, keuangan. Mebel Tempuran Indah dalam membangun usahanya menggunakan modal sendiri. Dalam mendirikan usaha ini, pemilik mengeluarkan modal sebesar 1.320.800.000. Rincian biaya operasionalnya adalah yang pertama, pembelian tanah dan pembuatan gedung, totalnya 1 miliar. Kedua, gaji karyawan per bulan 20 juta. Totalnya. Yang ketiga, barang persediaan 300 juta. Keempat, listrik per bulan 300.000. Kelima, biaya yang lainnya 500.000. Totalnya adalah 1.320.800.000. Perkiraan penjualan per bulannya adalah 700 juta. Pencatatan keuangannya dilakukan melalui laptop atau komputer. Kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengelolaan usaha pada Mebel Tempuran Indah telah menjalankan fungsi manajemen dengan baik seperti planning, organizing, actuating, and controlling. Setiap komponen-komponen internal seperti sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan operasional sudah menjalankan fungsi manajemennya dengan baik. Namun, pada kegiatan pemasaran masih belum berjalan dengan baik. Ini dikarenakan sumber daya pemasaran yang kurang berpengalaman dan kurang menjalankan kegiatan pemasaran dengan baik. 2. Perusahaan telah memiliki citra yang baik dan nama yang terkenal di masyarakat daerah Tempuran. 3. Kurang luasnya daerah pemasaran, tenaga pemasaran yang kurang optimal, dan sistem penjualan hanya menunggu konsumen datang atau konsumen yang memesan. Selanjutnya, saran. Adapun saran atau strategi yang bisa digunakan oleh Mebel Tempuran Indah. Pertama, menambah tenaga pemasaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk pada perusahaan dengan memperbanyak promosi dan mengadakan pameran. 2. Menjaga hubungan baik dengan supplier agar mendapatkan harga yang lebih murah. 3. Melakukan promosi secara terus-menerus dan konsisten di sosial media dan juga promosi secara langsung. 4. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan kualitas supaya tercipta promosi dari mulut ke mulut yang baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.